Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini Ani mau ngejelasin dari awal ya, dimulai dari cara membentuk tabel interval dari data yang ada. Nah, di sini contohnya kita memiliki data nilai dari 24 siswa mata pelajaran PJOK ya. Nah, ini nilainya. Nah, untuk membentuk data tabel di sini, maka kita harus memasukkannya dengan mencari rumus-rumusnya dulu nih. Yang pertama adalah rumus mencari rank. Rumus mencari rank adalah H dikurangi L. H adalah nilai tertinggi dan L adalah nilai terendah. Nah, kita lihat di sini nilai tertingginya adalah 88, maka kita masukkan di sini. Dan kemudian nilai yang terendahnya adalah 78, maka kita masukkan ke sini. Nah, kita kurangi yang hasilnya 10. Nah, sudah ketemu nilainya 10, kita lanjutkan mencari K. K adalah kelas, banyak kelas. Untuk mencari banyak kelas rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log N. Nah, kita masukkan rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. N itu adalah jumlah data. Nah, jumlah data dari seluruh ini adalah 24. Maka kita masukkan di sini 24. 1 ditambah 3,3 log 24 yaitu 1,38. Hasilnya adalah 5,554 yang dibulatkan menjadi 6. Nah, setelah ketemu banyak kelasnya, maka kita mencari panjang kelas atau bisa disebut interval juga ya. Nah, rumusnya adalah rank dibagi banyak kelas. Nah, tadi ranknya kan adalah 10, kita masukkan, dan K-nya adalah 6, kita masukkan juga, jumlahnya adalah, hasilnya adalah 1,6, dan kita bulatkan menjadi 2. Nah, setelah ketemu ini, kita masukkan ke tabel ini. Nah, kan tadi sudah kita ketahui ya, nilai yang terendahnya adalah 78, maka kita mulai memasukkan data ke tabel interval. Nah, caranya adalah karena panjang kelasnya adalah 2, maka nilai dari sini ke sini kan suka ada 2 nilai di sini. Nah, maka di sini tuh hanya mencakup 2 nilai. Contohnya nih, nilai yang paling rendah kita masukkan di sini ya. Nilai yang paling rendahnya itu adalah 78. Nah, karena hanya mencakup 2 berarti 178 dan satu lagi 79. Maka ditulis di sini 79. Nah, selanjutnya ke atas kita tambah lagi. Lanjutkan 80 sampai 81, 82 sampai 83, 84 sampai 85, 86 sampai 87, dan terakhir 88 sampai 89. Nah, setelah mendapatkan intervalnya, nah kita cari frekuensi. Frekuensi itu apa? Frekuensi adalah jumlah data yang ada di kelas interval. Nah, misalkan ini ya, di kelas 78 sampai 79 ada berapa jumlah datanya? Nah, kita cari di sini. Nih. Kita hitung ya. Di sini ada berapa angka yang mencakup dari 78 sampai 79? 1 2 3 4 4. Nah, kita masukkan di sini 4. Misalkan terus langsung kita lanjutkan ke 80 sampai 81. 1 2 3 4 5. Berarti 80 sampai 81-nya 5, 82 sampai 83-nya 8, 84 sampai 85-nya 3, 86 sampai 87-nya 3, dan 88 sampai 89-nya adalah 1. Nah, setelah diketahui jumlah frekuensinya, setelah diketahui angka-angka dari frekuensinya, maka kita jumlahkan. 1 ditambah 3 4, 4 tambah 3 7, 7 tambah 8 15, 15 tambah 5 20, 20 tambah 4 24. Nah, sesuaikan dengan jumlah datanya nih, jumlah datanya 24, maka jumlah frekuensinya juga 24. Nah, selanjutnya kita mulai masuk ke rumus. Nah, rumus untuk mencari min. Mencari min itu rumusnya adalah sigma fx dibagi sigma f. Sigma fx, karena di sini belum ada fx dan x-nya, maka kita cari dulu x-nya. Apa itu x? X adalah nilai tengah, yaitu nilai tengah dari interval ini. Cara mengetahui nilai tengah adalah ini ditambah ini dibagi 88 ditambah 89 dibagi 2, maka hasilnya menjadi 88,5. Selanjutnya juga ini sama. Nah,
Setelah diketahui X-nya, maka kita cari Fx-nya. Fx adalah perkalian antara frekuensi dan nilai tengah. Kita kalikan 1 kali 8 8,5 sama dengan 88,5. 3 dikali 8 6,5 sama dengan 259,5. Di sini 253,5 plus 660 402,5 314. Nah, setelah itu kita jumlahkan dari sini ke sini. Jumlahnya adalah 1980. Nah, karena sudah diketahui Fx-nya dan X-nya, maka kita masuk ke rumus. Nah, sini nih. Rumus mencari min sigma Fx. Sigma Fx adalah jumlah dari perkalian Fx, yaitu 1980. Kita masukkan ke sini. 1980 dibagi sigma F. Sigma F itu adalah ini, 24. Maka masukkan ke sini. 24. 1980 dibagi 24 adalah 82,5. Nah, ini adalah min. Ini dengan cara yang di PowerPoint ya. Nah, selanjutnya ini ada satu lagi cara cepat dari Ibu. Rumus mencari min adalah M aksen ditambah sigma Fx aksen dibagi N dikali I. M aksen itu adalah min rata-rata sementara. Sigma Fx adalah jumlah dari perkalian Fx aksen, N adalah jumlah data, dan I adalah panjang kelas. Nah, untuk mencari ini ya, untuk menggunakan rumus ini, maka kita harus cari dulu X aksennya. X aksennya di sini. Cara mencari X aksen adalah memilih angka min sementara dulu, dan biasanya memilih angka min sementara rata-rata sementara itu di nilai yang terbanyak. Nah, contohnya di sini ya, karena di frekuensi ini yang paling tinggi, maka kita pilih ini sebagai kelas minnya, dan kita simpan angka 0. Seperti mencari deviasi, kita simpan angka 0 di tengah-tengah di sini, kemudian ke atas plus, ke bawah minus. Ke atasnya plus 1, plus 2, plus 3, ke bawahnya minus 1, minus 2. Nah, kemudian kita kalikan dengan frekuensi. Jadi Fx aksen, frekuensi dikali X aksen. 1 dikali positif 3 sama dengan positif 3. 3 dikali positif 2 sama dengan positif 6. 3 dikali positif 1 sama dengan positif 3. 8 kali 0, 0. 5 dikali minus 1 minus 5. 4 dikali minus 2 jadi minus 8. Kita jumlahkan 3, 6, 9. 9 tambah 3, 12 dikurangi 5 berarti 7 dikurangi 8 sama dengan minus 1. Nah, setelah itu karena sudah ketemu karena sudah ketemu F aksennya berapa, maka kita kembali ke rumus yang tadi. Nah, kita masukkan. Nah, kita masukkan. Ini kan tadi rata-rata sementara. Rata-rata sementaranya itu adalah ini ya. Tadi kan 82,5. Ditambah sigma Fx aksen. Sigma Fx aksennya itu minus 1. Nih, sigma X aksennya itu minus 1 per N. N adalah jumlah data. Jumlah data itu ada ini, 24. Dikali I adalah panjang kelas. Panjang kelasnya adalah tadi ini ya, 2. Masukkan ke sini 2. Terus kita kalikan 82,5 ditambah minus 2 per 24 sama dengan 82,5 ditambah 0,08. Kalau jumlahkan jadi 82,58.
Nah, jawabannya hampir sama ya, 82,5, ini juga 82,5. Mau pakai cara ini bisa, mau pakai cara ini juga. Jadi untuk mencari min itu ada dua rumus, bisa pakai cara ini, bisa pakai cara ini. Nah, setelah mencari min atau nilai rata-rata